berjumpa kembali dengan Om Zen. Nah Om Zen besok pagi mau ke Chile, Amerika Latin. Waduh, Ya, kemana bos? ke Chile, Chile. Amerika Latin. Chile teh Amerika. Sebelah mananya Pondok Salam? Jauh. Jauh. Oh, Kirain masih wilayah Pondok Salam. suka seri jengkalan ya. Oh iya, oke. Salam numpak ojek gengpi. Oke. Chile mah kudu pakai kapal. Apa? Pakai kapal. Pesawat terbang. Pesawat terbang. Oh, iya. Gila, angkut-angkutan di luar nggak pakai Chile. Iya. Nah, pas kebetulan begitu banyak orang yang menanyakan sama Om Zen di komen, di TikTok, di apa tentang perihal Om Zen, tolong dong tanyakan sama Abdullah. Sebagaimana kita tahu di konten-konten Om Zen dan di konten Kang Deddy Mulyadi bahwa selama 23 tahun Abdullah tidak tahu siapa yang akan. Dan tentunya Kang Deddy bukan tidak ada tujuan merahasiakan tentang itu almarhum dari Bunda Amaula, karena Kang Deddy hanya semata-mata untuk agar bahwa Ambu Amiratna Mustika itu dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Namun di usianya yang ke-23 tahun ternyata yang di luar dugaan kita semua, termasuk saya sebagai sahabatnya juga tidak menyangka bahwa entah penyebabnya apa, bahwa terjadi hal seperti ini. Sehingga di usia 23 tahun Kang Deddy membuka rahasia siapa sebetulnya ibu kandung Amaula, terus dimakamkannya di mana, yang tentunya itu jarang pertama kali buat tahu lah kan. Rasa kepanasaran dari netizen dan terutama dari penonton-penonton Om Zen selalu menanyakan sama Om Zen, tolong Om Zen tanyakan sama Aula. Setelah Aula mengetahui semuanya itu, bagaimana perasaan Aula katanya. Makanya saya bilang, baik nanti kalau ada kesempatan saya tanyakan. Sehingga untuk menjawab itu, Om Zen sebelum berangkat ke Amerika Latin, Om Zen menyempatkan diri datang ke rumah Aula. khusus untuk menanyakan. Liputan khusus Untuk itu. Jadi gitu Iya, siap. Jadi gimana sih perasaan sebagai seorang anak yang sejak lahir sampai 23 tahun? Karena gini persis apa yang dialami itu dialami Om Zen. Kalau ibu, Ya. kalau Om Zen ayah. Nah bedanya kalau Om Zen 40 hari Om Zen lahir, ayah Om Zen meninggal. Kalau 3 bulan. 3 bulan. Setelah lahir, Ibunda Aula meninggal. Tentunya Om Zen merasakan sangat hal yang susah banget diceritakan. Susah banget lah Om Zen untuk menceritakannya. Sehingga Om Zen juga penasaran gimana sih perasaan Aula. Ya sebenarnya sih bukan menjadi hal yang baru sebenarnya bos ya, karena sudah dari beberapa waktu yang lalu pun sudah mengetahui, sebenarnya sudah mengetahui. Sebenarnya dari kecil sih bos ceritanya. Dari kecil. Jadi itu sebenarnya nggak ada firasat atau bukan gini sih bos pada awalnya. Jadi bercerita sedikit lah bos. Ketika kecil itu kan tinggal sudah di rumah dinas tuh. Sekitar SD ya, iya SD atau TK mungkin lah ya. SD, lebih tepatnya SD sih. SD itu ya namanya kecil main lah ya. Muka karatak segala gitu kan. Tanpa sengaja, jadi ada kayak apa ya, kayak lemari atau laci gitu ya, yang memang udah lama gitu gak kepake. Di atasnya itu suka disimpan mainan-mainan saya bos. Jadi bangsa mobil, robotan gitu kan. Setelah itu yang anak muda jadi bosnya kalau salah itu buka laci. Buka laci itu yang mungkin ada 2 KTP. Yang pertama KTP ya, yang kedua KTP mama lah. Mama. Itu kan ketika dibuka, ini siapa gitu kan. Terus di KTP itu status saya duda, tulis saja kayak gitu kan. Dudanya jadi kalau aing pernah duda itu mau cerita kan gitu kan. Nah
ini siapa gitu kan. Oh ya udahlah, simpen aja aja. Nggak ingat tuh, nggak ingat apa ya udah, dan regulasi mau bodo amat tuh sih. Simpen atau tutupan udah. Coba. Cuman dalam berjalannya waktu yang mengetahui informasi ini kan belum tentu cuma hanya ayah gitu. Sebenarnya kan orang lain pun pasti sudah banyak yang mengetahui gitu kan. Dan juga lagi ketika memang persoalan masalahnya dia dipikir-pikir ini kurang, dia kurang tilu. Tilu kan? Bapak nih. Terus nenek Karawang, terus Nin Cianjur, yang abah Cianjur. Nah ini Karawang sah. Itu tilu gitu kan. Terus lanjut lagi ketika ulang tahun keberapa ya? Ulang tahun keberapa? Si ayah itu nyuruh harus melangkah di perbatasan Purwakarta Subang, di perbatasan Purwakarta Karawang. Oh, lamun sakirana si ayah teh orang Subang ya, hal anu logis itu kan ketika melangkah di perbatasan Purwakarta Subang. Tapi itu mau melakukan di Purwakarta Karawang, itu di Cirata gitu, Cianjur gitu kan? Ayah naon gitu. Itu menjadi pertanyaan. Itu menjadi pertanyaan. Cuman dengan beriringnya waktu mungkin banyak juga yang memberi spoiler ya, tidak memberi hal yang gamblang, tapi memberi spoiler gitu. Oh ya sudah, saya memahami hal itu gitu kan. Ya udah ini memahami hal itu, ya udah itu aja ini. Tapi selama itu berarti ayah menganggap bahwa ayah itu nggak tahu aja sebenarnya. Mungkin menganggapnya nggak tahu, cuman memang ketika memang terakhir kemarin dikasih tahu oleh ayah, ya tuh bicara pasti sudah mengetahui hal itu. Oh, dia juga menyadari mungkin dari orang lain pasti. Cuman secara langsung si ayah nggak pernah cerita. Belum pernah cerita. Ada perasaan kesal nggak sih? Misalnya kok ayah baru cerita sekarang, kenapa nggak dari dulu? Enggak juga sih bos, karena apa ya? Saya pun memahami gitu kan. Karena kan netizen pada ngomong nih. Betul. Kenapa? Gini. Kalau itu kewajiban ayah menjelaskan. Betul. Dan hak anak untuk mengetahui misalnya mamanya siapa. Betul. Misalnya begitu lah. Betul. Sekarang kan kita jawab ke yang bersangkutan. Ya. Oke. Apakah hanya jengkel, kesel, atau menyesali atau kumaha kan gitu. Jadi gini, ketika memang ayah berbicara kemarin pun kenapa baru memberitahu dikarenakan tidak ingin merusak konsentrasi. Gitu kan. Dan juga saya pun melakukan hal yang sama bos. Ke ayah itu karena gini loh bos. Disadari ketika memang kita menjadi anak dari sebuah tokoh itu pasti memiliki perspektif yang banyak dan berbeda dari anak-anak yang lainnya. Ketika anak lain itu berbicara dengan ayahnya yang hanya gini ya itu oke, tidak akan ada apa. Cuma kalau kita kan berbeda gitu kan. Dan juga saya pun memakan yang sama karena apa? Saya pun tidak mau merusak konsentrasi beliau ketika saya menanyakan. Jadi lebih memilih untuk tidak menanyakan. Mungkin karena saya pun yakin suatu saat nanti beliau akan berbicara dengan saya. Oh berarti ada keyakinan itu? Ada keyakinan. Jadi yakin benar bahwa suatu saat dia akan cerita. Betul. Mungkin hanya momennya aja. Masalah waktu itu. Jadi harus menyadari. Berarti tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada problem lah walaupun ceritanya baru di usia 23 tahun. Betul. Itu guys. Jadi jadi A-nya sendiri menganggap bahwa itu tidak ada problem kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi cerita tentang hal tersebut baru di usia 23 tahun. Akhirnya kan tergantung yang menjalaninya guys. Kan gitu, ya kan? Nah, terus kemarin berarti kan kalau ke Makam kali ya? Baru pertama kali. Nah selanjutnya setelah tahu bahwa itu makam ibunya, karena kan gini juga bos, bisa kalau lokasinya titiknya sih tahu bos. Cuman kan sempat nyari tahu lah, kepo. Cuman kan nah hidung aing di mana sih? Nah gitu, cuman kan yang menjadi persoalan kan, kalaupun misalnya saya kesana langsung pun itu udah pasti nyampe ke beliau. Ketika memang kondisi politik seperti ini, langsung saya kesana dan beliau tahu, kan beliau juga enak bos, takut merusak konsentrasi beliau gitu kan. Yang paling terpenting mah
ketika memang saya sudah menyadari dan tahu 100% full, ya sudah cukup lakukan doa di rumah dulu aja, karena nanti pun saya pun itu yakin yang tadi itu bos, pasti yakin suatu saat saya akan pasti bertemu dengan makam beliau. Jadi kita yakin bener lah bahwa Harmedi akan selalu memberikan yang terbaik. Betul itu bos. Jadi ketika dia mengambil langkah, ketika dia mengasih tahu di usia 23 itu dia punya maksud, punya maksud tersendiri. Dan kita percaya betul pasti apa yang dibalik semua tujuan beliau itu adalah yang terbaik buat kita. Betul. Oke guys, jadi jelas ya sekarang. Dan sengaja Om Jen datang Aula langsung untuk mendengar dari beliau langsung agar untuk menjawab semua kepenasaran dari netizen. Dan Om Jen akan langsung setelah ini berkemas ke perjalanan ke Amerika Latin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ayah. Siap.